Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadewa Wahyu Prasaja, NIM 23 garis miring 523 082 garis miring SP garis miring 23845. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara terakhir yaitu acara 12 pada praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut. Nah, pada praktikum acara 12 ini itu membahas mengenai CRUD bagian 3. Nah, di sini saya sebelumnya menjelaskan dulu terkait apa itu CRUD. CRUD sendiri merupakan singkatan dari kepanjangan create, read, update, dan juga delete. Nah, di sini CRUD pada Reaktif merupakan sebuah konsep dasar dalam pengelolaan data yang mencakup 4 operasi utama, yaitu create, read, update, dan juga delete. Konsep ini digunakan untuk membangun aplikasi yang dapat menyimpan, menampilkan, mengubah, dan juga menghapus data, baik data lokal maupun data server seperti API maupun database Firebase atau database lainnya. Dikutip dari Saputrai dan juga Melina 2021. Nah, fungsi CRUD pada React Native ini adalah sebagai serangkaian operasi yang memungkinkan sebuah aplikasi untuk melakukan manipulasi data secara lengkap pada aplikasi tersebut. Nah, dari 4 operasi terus sebelumnya kita akan membahas lebih spesifik mengenai update. Fungsi update pada React Native yaitu update dalam konsep CRUD pada React Native merupakan sebuah proses memperbarui atau mengubah data yang sudah ada di dalam sebuah database atau sumber data lainnya, misalnya pada sebuah API atau database dari Firebase. Proses ini biasanya dilakukan ketika pengguna ingin mengedit informasi tertentu seperti mengubah nama, koordinat, deskripsi, ataupun atribut lainnya pada sebuah data. Pada tahap update, aplikasi akan menampilkan form berisi data lama yang ingin diedit. Kemudian penggunanya dapat menggantinya dengan nilai baru. Setelah pengguna menyimpan perubahan, aplikasi akan mengirim permintaan ke server menggunakan HTTP method put atau patch. Nah, di sini put merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengganti seluruh data, sedangkan patch digunakan untuk mengganti sebagian data saja. Nah, di sini saya akan memperlihatkan link update data sebelumnya yang digunakan untuk menampilkan icon update pada file location. Nah, jadi pada CRUD update ini kita menggunakan icon update pada file location atau pada file lokasi.tsx. Di sini menggunakan touchable opacity yang digunakan untuk menghandle on press, handle edit. Nah, nantinya icon update ini akan digunakan sebagai link untuk mengarahkannya pada form update data. Nah, di sini seperti yang dilihat pada icon update file location itu digunakan untuk navigasi root ke halaman form edit pada screen nantinya. Di sini ada get root from use router untuk mengakses dari database yang kita gunakan. Kemudian ada handle edit. Di sini data yang kita olah yaitu ID, name, coordinate, dan accuracy pada form input datanya. Nah, di sini ada path name for input location untuk navigasi routingnya. Di sini ada import use router untuk izin dari eh, ininya database. Nah, untuk tampilan update-nya nanti akan seperti ini. Nah, pada bagian update itu ada di icon yang seperti pensil ini pada form lokasi untuk mengedit data. Nah, di sini kemudian kita akan membahas mengenai form update data.
Fungsi form update data. Form update data di sini berfungsi sebagai antarmuka atau UI yang memfasilitasi proses pengeditan data. Pada form ini nilai-nilai lama, misalnya nama, alamat, koordinat, deskripsi, maupun informasi lainnya akan ditampilkan terlebih dahulu, sehingga pengguna bisa melihat dan mengubah bagian tertentu saja tanpa perlu menginput semuanya dari awal. Setelah pengguna melakukan perubahan dan menekan tombol update ataupun save change, form ini akan mengirim permintaan ke backend atau Firebase menggunakan metode fetch atau put untuk menggunakan data baru tersebut, dikutip dari Ancient Man 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian import stack. Di sini stack digunakan untuk mendefinisikan navigasi yang bertumpuk di export route, mirip seperti halaman berpindah, push dan kembali pop. Nah, di sini eh, dia akan izin untuk melakukan use local param atau router yang digunakan untuk mengarahkannya ke form input data tadi. Nah, di sini pada form update data kita menggunakan konsep. Konsep sendiri digunakan untuk menyimpan nilai yang bisa diedit oleh user, kemudian untuk menampilkan nilai lama sebagai placeholder atau default value. Nah, di sini dapat dijelaskan pada form input data itu menggunakan konsep untuk menampilkan data sebelumnya, apa yaitu ID, name, koordinat, dan juga akurasi. Kemudian kita dapat mengedit nanti pada form input data. Jadi apabila kita klik pada icon for update, itu nanti akan diarahkan ke form input data. Nah, pada form input data ini kan dia tidak akan menampilkan sebuah data kosong, melainkan data awal yang kita tambahkan sebelumnya. Jadi dipanggil untuk bagian mana yang akan kita lakukan update pada form input data tersebut. Nah, pada form input data itu biasanya akan rawan terjadi kesalahan atau untuk meminimalisir kesalahan kita menggunakan alert data. Nah, alert pada React Native merupakan sebuah komponen bawaan yang digunakan untuk menampilkan sebuah pesan pop-up kepada penggunanya. Komponen ini sangat berguna untuk memberikan informasi, peringatan, dan juga konfirmasi tindakan ataupun notifikasi ketika sebuah proses berhasil atau gagal, seperti pada kasus update di data. Nah, di sini dapat dijelaskan apabila alert sukses melakukan update. Jadi pada notifikasi ketika update-nya sukses, maka dia akan menampilkan notifikasi yang bertuliskan berhasil memperbarui data. Nah, di sini kita menggunakan on press callback untuk pembuatan create button alert. Jadi ketika kita berhasil mengedit, maka dia akan menampilkan notifikasi memperbarui data. Kemudian ada handle update-nya di sini untuk kasus-kasus tertentu pada form input data, misalnya di sini pada data kosong atau data lokasi tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan error ID lokasi tidak ditemukan. Kemudian ini pada data yang diedit ada 6 koordinat dan juga akurasi. Di sini apabila gagal, misalnya kosong atau datanya tidak ada gitu, dia akan menampilkan notifikasi error updating dokumen dengan notifikasi gagal memperbarui data pada pesan form update kita. Nah, kemudian pada form update pasti memerlukan sebuah save button di sini untuk menyimpan data tersebut. Nah, untuk tampilan akhirnya seperti ini, itu ada form input location di awal seperti ini, kosong. Kemudian apabila kita klik pada update dia akan muncul. Kemudian di sini saya mengubah namanya dan mengganti lokasinya. Kemudian dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan sebelumnya bernama RS Hadito, kemudian dia menjadi
apalah ini. Pokoknya saya ubah judulnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.